Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iksan Maulana Tiandika dengan NPM 41154 03023 0074, kelas PGSD A03, mata kuliah Pendidikan IPS DSD. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Sebelum ke situ, ada latar belakang kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Apa sih latar belakangnya? Pada awalnya, latar belakang bangsa Eropa datang ke Indonesia adalah untuk berdagang dan mencari rempah-rempah Indonesia yang terkenal banyak memiliki manfaat. Namun, setelah datang dan melihat langsung Indonesia, tujuannya pun berubah, tidak lagi berdagang, tetapi menguasai seluruh wilayah Nusantara yang terkenal banyak sekali rempah-rempahnya. Tahukah kalian bangsa mana saja yang datang ke Indonesia? Ini adalah negara-negara yang pernah datang ke Indonesia. Pertama ada bangsa Portugis atau Portugal, yang kedua ada Spanyol, yang ketiga Belanda, yang keempat Prancis, yang kelima Inggris, dan yang terakhir Jepang. Nah, kali ini saya akan membahas satu persatu mengenai negara yang pernah datang ke negara Indonesia. Yang pertama ada bangsa Portugal atau bangsa Portugis. Pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang datang ke Nusantara. Lalu yang kedua ada bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol pertama kali datang ke Indonesia pada 8 November 1521 di Kepulauan Maluku. Kedatangan Spanyol ke Indonesia merupakan bagian dari ekspansi kolonial Eropa di Asia pada abad ke-16. Rombongan penjajah Spanyol yang pertama kali tiba di Maluku dipimpin oleh Kapten Juan Sebastian Elcano. Lalu selanjutnya ada Belanda. Belanda datang ke Indonesia pada tahun 1596 dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Kedatangan Belanda ke Indonesia bertujuan untuk mencari rempah-rempah, monopoli perdagangan, dan menjajah. Belanda merupakan negara yang menjajah Indonesia paling lama, yaitu selama lebih dari 350 tahun. Selanjutnya ada Prancis. Prancis pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1806 dan menjajahnya hingga tahun 1811. Prancis datang ke Indonesia ketika VOC Belanda sedang mengalami krisis. Periode penjajahan Prancis di Indonesia disebut sebagai jeda kekuasaan Prancis dan Britania di Hindia Belanda. Lalu ada negara Inggris. Bangsa Inggris pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1579. Dipimpin oleh Francis Drake. Kedatangan Inggris ke Indonesia bertujuan untuk mencari rempah-rempah. Lalu ada negara terakhir yaitu negara Jepang. Proses kedatangan Jepang ke Indonesia terbilang sangat singkat. Jepang pertama kali mendarat di wilayah Indonesia, tepatnya di Kalimantan dan Sulawesi, pada awal Januari 1942. Hanya dalam 2 bulan, Jepang bisa merebut kekuasaan dari Belanda dengan mengalahkan Belanda seutuhnya dan menguasai Indonesia hanya dalam jangka waktu 2 bulan. Lalu, apakah kedatangan bangsa asing membawa dampak? Nah, kedatangan bangsa asing ke Indonesia membawa dampak positif dan negatif dalam berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Yang pertama, dampak sosial. Munculnya agama Katolik dan Kristen Protestan lalu membawa perubahan struktur sosial masyarakat, munculnya golongan elit pribumi yang mengadopsi gaya hidup barat, munculnya sistem kasta yang memisahkan masyarakat berdasarkan ras, agama, dan status sosial. Selanjutnya, dampak ekonomi. Dampak ekonomi, perekonomian bergeser dari pertanian dengan menjadi industri perkebunan, praktik monopoli perdagangan, penerapan sistem tanam paksa,
dan munculnya sistem ekonomi uang. Lalu dampak selanjutnya ada dampak politik. Dampak politik sistem pemerintahan diubah oleh kolonialis. Sistem hukum barat modern menggantikan hukum adat. Pengaruh Belanda terhadap kebijakan raja, lalu pengontrolan penggantian tahta kerajaan. Dampak terakhir adalah dampak budaya. Contohnya seperti masuknya unsur-unsur budaya barat ke dalam budaya lokal, pengaruh budaya Eropa di Indonesia seperti musik dan dansa, lalu yang terakhir munculnya banyak bangunan bergaya kolonial. Lalu, langkah selanjutnya dari mereka seperti apa ya? Ya, betul sekali, menjajah. Mereka ingin menguasai daerah-daerah yang mempunyai banyak rempah-rempah di Nusantara dan memonopoli perdagangan. Munculnya ambisi itu kemudian yang disebut dengan 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Nah, alhamdulillah untuk pembelajaran kali ini telah selesai. Bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga pembelajaran kali ini bisa menambah pengetahuan kalian ya. Baik, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.